Udah itu siapa aja kelompok Marti udah ya? Hmm? Marti belum? Orde lama sama Orde baru. enggak ya, orde lama yang belum. Apa yang udah orde lama sama Awal. Yang belum orde baru sama Kabel ini mana? Kabel itu. Kabel itu. Kabel TV ya. Ke bawah aja, ke bawah. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran PKN, kita berdoa dulu. Silakan yang pimpin doa. Ya, sekarang kita lanjutkan presentasinya ya. Kelompok Orde Baru dan Orde Reformasi. Assalamualaikum.
Chelsea. Ya, Ya, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membahas penerapan Pancasila di masa Orde Baru. Latar belakang Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno, Orde Lama yaitu dari 1959 sampai 1966 dengan masa Soeharto atau Orde Baru yaitu dari 1966 1965 sampai 1998 sebagai penanda sebuah masa Orde Baru setelah pemberontakan gerakan 30 September 1965. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengkoreksi total penyimpangan yang dilakukan oleh pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, mempercepat proses pembangunan bangsa. Kondisi Orde Baru secara ekonomi. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sampai 650%. Untuk setahun tidak memungkinkan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah rehabilitasi secara fisik daripada prasarana. Rehabilitasi ekspor, rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Dan juga memperbarui landasan ekonomi dalam ketetapan nomor 23 MPRS tahun 1966. Kondisi Orde Baru secara sosial budaya yaitu pendidikan. Dalam era ini pendidikan sangat diperhatikan demi kemajuan bangsa dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas. Khususnya pendidikan tinggi diarah pada sasaran pembinaan mahasiswa untuk menjawab tantangan modernisasi. Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat atau menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme atau kebebasan berindividu. Disebutkan juga bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban. Atau singkatnya, perslah yang bertanggung jawab. Lanjut ke dampak di masa itu. Secara pros atau dampak positifnya adalah perkembangan GDP per kapita yang dimana pada 1968 hanya $70 AS dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.565 Amerika Serikat. Lalu peningkatan pengangguran minimum, menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas dan pandangan hidup, menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan perilaku hari-hari. Lalu investor asing, yang banyak investor besar dari berbagai negara luar masuk ke Indonesia karena kondisi ekonomi yang stabil dan baik. Untuk negatifnya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dimana di masa Orde Baru korupsi terjadi banyak karena orang memiliki jabatan melakukan monopoli kekuasaan dan Presiden Soeharto dijuluki sebagai presiden terkorup di dunia. Tadi juga sudah dijelaskan kebebasan pers yang sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Pemerintah mengontrol pers melalui kebijakan pemerintah berupa undang-undang dan peraturan menteri yang preventif hingga represif. Pada tahun 1982, Menteri Penerangan mengubah persyaratan surat izin terbit atau SIT dengan surat izin usaha penerbitan pers atau SUPP. Ya, jadi ini adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Dalam era ini sebenarnya kalau bisa dilihat itu Pancasila tuh digunakan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan juga kemasyarakatan. Jadi pada era ini
seperti hal rezim lain, ideologi itu merupakan alat Orde Baru untuk memberdayakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun bisa dilihat juga dari beberapa peristiwa yang terjadi pada Orde Baru, tidak semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu diberlakukan. Beberapa nilai-nilai atau beberapa sila-sila yang kurang diperhatikan adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila keempat. Dengan itu juga pada masa Orde Baru Pancasila diterapkan, namun penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Jadi kesimpulannya, masa awal Orde Baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pengeimbangan politik di dalam negara dan masyarakat. Sebelumnya pada era Orde Lama, kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer, dan Partai Komunis Indonesia. Namun pada Orde Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan di mana dibagi dalam militer, teknokrat, dan kemudian birokrasi. Sila keempat masih menjadi sila yang dalam penerapannya dianggap tidak ada dalam kepemerintahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki banyak potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Berkaca dari pembahasan di atas supaya kedepannya bangsa ini menjadi lebih hebat dan terutama kesadaran masing-masing dan tertancapnya sila-sila Pancasila dalam sanubari diri masing-masing. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan masing-masing kelompok mempertanyakan, 3 kelompok. Syafiq. Mengapa Presiden Soeharto menjadi presiden yang dijuluki presiden terkorup di dunia? Terus kenapa kebiasaan atau ya tadi kejadian tadi itu masih terus kejadian sampai sekarang gitu? Jadi sebenarnya bukan sebagai julukan doang, tapi Presiden Soeharto tuh memang ada faktanya kalau dia itu presiden paling korup di dunia. Dia tuh bisa mengumpulkan uang sebanyak 15 miliar US dollar, dan itu tuh posisi keduanya tuh cuman sekitar 6,5 miliar. Jadi bisa dilihat seberapa jauh Presiden Soeharto itu korupsi dengan uang sebanyak itu. Kemudian kalau untuk kenapa bisa terus terjadi sampai Mungkin kenapa terjadi sampai hari ini juga sih, karena negara kita menganut pemerintahan demokratis. Walaupun sebenarnya sekarang faktanya negara kita adalah negara feodal. Kebanyakan dari orang pejabat-pejabat di pemerintah adalah orang-orang yang memiliki kursi dari orang tuanya gitu. Seperti itu. Akhirnya ya sifat yang seperti itu tidak mengembangkan demokrasi yang baru, sehingga korupsi ya terjadi terus gitu. Itu pemahaman saya seperti itu. Ada yang Ini kan sebenarnya pas era reformasi ya, pada saat kejatuhan Orde Baru ya. Setelah kejadian Orde Baru kan banyak pihak-pihak yang mendorong untuk mantan Presiden Soeharto itu diadili ya. Memang prosesnya diadili kan. Dan sampai dalam proses hukum positifnya sampai sekarang tidak terbukti sebenarnya ya. Ini diisukan bahwa Presiden Soeharto memiliki simpanan di Bank Swiss. Ya. Kemudian pada masa reformasi kan ditelusuri sampai ke Swiss juga tidak terbukti ya. Gitu, tidak terbukti. Jadi biasa dalam lawan politik seperti itu, isu-isu.
Cuman memang kalau kita lihat dari sisi apa ya yang dilakukan itu sebenarnya lebih cenderung ke ini kalau menurut Bapak itu apa? Kronik gitu. Kronik itu keluarganya, teman-teman dekatnya gitu. Jadi apa namanya? Memanfaatkan kekuasaan untuk memfasilitasi keluarga dan orang-orang dekatnya gitu ya. Sana. Itu kalau kita lihat ya. Ya anak-anaknya kan mendapat fasilitas untuk pengembangan perusahaan segala macam ya. Termasuk teman-teman dan hampir kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan pemerintahan Indonesia hampir polanya seperti itu ya. Kalau kita lihat karena memang itu kan sistem apa namanya mentalitas dari penjajah sebenarnya sikap seperti itu. Dulu kan kalau kita belajar apa namanya masa penjajahan, kolonialisme, imperialisme, bagaimana politik Belanda memecah belah kan, meraih kalangan priai kayak gitu ya, menindas rakyat kan pola-polanya seperti itu. Nah, upaya-upaya seperti itu masih kelihatan kan gitu ya, masih kelihatan. Walaupun sekarang sudah mulai secara mental sudah mulai apa namanya, mulai terjadi perubahan. Karena kan sekarang generasi mudanya semakin banyak ya, Gen Z-nya itu, kaum milenialnya itu. Jadi orang-orang yang terlibatnya udah semakin apa namanya, jumlahnya semakin berkurang kan begitu, semakin berkurang. Karena kan hampir berapa, 60% ya, kan udah si muda nih sekarang nih. Nanti tahun 2025 kan Indonesia masuk ke emas ya, Indonesia emas. Indonesia emas itu artinya usia produktifnya lebih tinggi ketimbang yang non produktifnya. Nah itu menjadi biasanya negara kayak apa ya, Korea, Jepang itu mengalami masa itu dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga cepat gitu ya perkembangan kemajuan negaranya. Nah makanya kalau kita lihat di media massa, media elektronik ya, termasuk juga dalam kampanye-kampanye kan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah maksudnya itu sih, jadi usia produktifnya lebih tinggi ketimbang usia non produktifnya. Gitu. Nah itu sekilas ya, jadi tadi juga sudah bagus nih presentasinya. Di samping ada sisi positifnya, ya, di samping sisi negatifnya ada juga sisi positifnya kan. Bahkan cenderung sekarang ada satu apa tuh meme gitu terkait dengan Soeharto apa itu? Ya kira-kira yang sering kali dimunculkan enak zamanku toh kan itu ya. Nah gitu. Iya gitu kan. Artinya dulu dalam keadaan seperti itu ekonomi stabil, keamanan juga stabil kan begitu ya. Harga BBM murah, lapangan kerja bisa banyak segala macam gitu. Jadi masa-masa seperti itu gitu. Nah itu yang dirindukan mungkin oleh sebagian masyarakat yang udah ini ya, dulu zamannya kok aman-aman aja kan begitu. Dilihat ketimbang masuk ke order reformasi nanti dibahas tuh yang kayaknya dinamikanya mungkin terlalu ini juga ya, mungkin karena masyarakat kita belum siap kan itu ya sana. Oke itu ya terkait dengan penerapan Pancasila terkait dengan korupsi sebenarnya ya, korupsi di luar situ walau alam ya, tapi secara prosedural hukum positifnya proses pengadilan kan tidak terbukti tuh. Pengadilan kan di masa orde reformasi ya. Isu-isu tidak terbukti memiliki ini. Setelah ditelusuri tidak terbukti memiliki simpanan emas segala macam gitu. Nah itu sampai saat ini masih seperti itu. Gak tahu walau alam. Gitu ya. Terima kasih Pak. Cukup Syafiq. Yang lain? Penyimpangan sila ke-1. Contoh-contohnya tuh mungkin bisa dilihat dari
ekstremis agamis seperti ekstremis Islam yang mulai mencuat pada akhir era Orde Baru, terutama pada tahun 1990-an. Jadi di situ juga banyak ini kan, karena ada sentimen-sentimen negatif dari propaganda ekstremis Islam ini, terjadi sebuah kerusuhan. Salah satu kerusuhannya itu kepada orang-orang yang beragama Kristen atau beragama Konghucu yang juga merupakan etnis Cina, yang pada saat itu dinilai sebagai satu komunitas yang mereka tuh opresif dan mereka tuh sering mengambil keuntungan dari pribumi yang mayoritas tuh beragama Islam. Dan di situ tuh terjadi juga karena sentimen terhadap Soeharto juga besar, dan kroni-kroni Soeharto juga mayoritas orang-orang Cina kan. Dan karena itu juga mereka mulai rusuh, mulai memecah belah antar suku seperti itu. Apakah sudah terjawab? Pertama. Ya. Yang disimpang dari ya antar ras, agama dan sebagainya. Saya mau bertanya yang bagian tadi slide sebelumnya. Lagi. Nah, ini maksudnya menunjukkan tingkat inflasi sampai 650% itu sebesar gimana gitu? Seberapa besar inflasinya, kan ini disebutkan 650%. Itu seberapa besar? Ya. Yang ditanyakan apa? Seberapa besar apa ya? Di saat itu ya, kenaikan harga nasional global sebagainya. Ya kalau kenapa? Belum. Sesuai pemahaman. Gantian dong kalian yang apa? Jadi inflasi itu jadi di mana keadaan di mana barang-barang yang biasanya kita beli itu naik harganya karena mereka tuh demand-nya itu bertambah. Contoh misalnya ada kita jualan sepeda gitu. Satu toko tuh jualan sepeda. Dan sepeda itu tuh banyak dijual dan laku. Tapi pada saat itu juga makin banyak kan orang yang pengen beli sepeda itu, tapi stok di gudang toko itu tuh udah mau habis. Jadi mereka naikin harganya, dan karena naiknya harga itu terjadi inflasi. Singkatnya gitu. Nah, kalau untuk seberapa besar ya dampak inflasi dalam kehidupan sekarang, bukan cuma di Indonesia juga, jadinya harga-harga barang-barang tuh walaupun kayak gaji kita tuh naik, segalanya naik, tapi harga-harga barang juga ikut naik. Dan karena itu daya beli satu orang di
satu orang di Indonesia tuh jadi lebih rendah. Jadi yang walaupun mereka bisa mencukupi kebutuhan, tapi kebutuhan itu juga makin naik seiring dengan seiring dengan demand orang-orang yang makin banyak. Iya. Sumber daya alam yang kurang. Peminat yang tadi ya, demand-nya, keinginan yang tinggi, banyak orang yang pengen beli. Jumlah uang di masyarakat yang lebih banyak. Ngeborong, ada orang ngeborong, simpelnya. Pers itu kayak apa ya? Media penyampaian pendapat gitu biasanya. Entah itu sosial media, koran. Kalau zaman dulu ya koran, biasanya jurnalis yang kerja di pers membawakan berita dan sebagainya. Karena kalau secara undang-undang saya lupa, ada kalau tidak salah, tapi saya lupa. Kalau secara ininya ya, karena kekuasaannya memang, ya kan dulu presiden tuh dilantiknya dan dipilih oleh MPR kan, parlemen kan. Dan di saat itu orang-orang yang bekerja di MPR itu orang-orangnya Pak Soeharto gitu. Jadi mereka ya mengelek lagi Pak Soeharto. Walaupun di zaman itu pertama kali ada pemilu gitu. Di zaman itu. Tapi pemilunya hanya memilih wakilnya kalau tidak salah. Wakil presiden. Seperti itu. Cukup? Tidak ada lagi? Mau bertanya? Arti? Asli gak tahu. Dari yang udah ditulis, dari ketetapan MPRS 23 di sini saya udah buka. Bentar. Di sini ditetapkan MPRS nomor ketetapan 23 MPRS tahun 1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Ya, kalau di sini ya tadi rehabilitasi fisik yang lebih mengatur ke arah apa ya namanya? Ya, kalau di sini peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran, pengendalian dan pengawasan harga, seperti menetapkan kebijakan harga maksimum dan
Kalau tidak salah saat itu ada pembatasan pengambilan sembako dan sebagainya. Seperti itu. Hup. Ya, reliability ekspor menjual barang dari dalam negeri keluar. Karena lebih untung lebih banyak profit dibanding pengeluaran. Maksudnya kalau misalkan kita impor, nilai uang kita menurun karena kita membeli barang-barang dari luar gitu. Sedangkan kalau ekspor kita menjual barang-barang dari negara sendiri sehingga mendapatkan profit. Gitu. Sepemahaman saya seperti itu. Tadi Wati nggak jadi? Nggak. Oke, cukup. Tidak ada yang mau ditanya lagi? Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, reformasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan di sini akan menjelaskan penerapan Pancasila masa reformasi. Oke, ini daftar isinya ada era reformasi, demokrasi dan HAM, kepemimpinan yang baik, pendidikan dan pembangunan manusia, pemberantasan korupsi, kelemahan dari melencengnya nilai-nilai Pancasila. Ya, apa itu reformasi? Reformasi dari menurut KBBI, perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuannya menata kembali seluruh struktur kenegaraan, melakukan perubahan secara serius dan bertahap, tahun nilai baru bangsa, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan. Jadi masa reformasi dimulai pada saat tahun 1998. Ribuan mahasiswa datang ke gedung MPR atau DPR untuk meminta keadilan atas banyaknya dampak negatif yang merugikan rakyat. Ketua MPR atau DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Kemudian jabatannya diserahkan kepada B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi demokrasi itu berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan hak asasi manusia atau HAM adalah yang diberikan perlindungan yang kuat, termasuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Nanti contohnya ada pemilihan presiden yang dimana nanti dipilih oleh rakyat. Lalu yang kedua ada keragaman budaya dan juga agama, di mana Pancasila ini menghargai dan sangat menganjurkan terhadap keagamaan budaya dan juga agama. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana warga Indonesia itu
pilih banyak agama, ada 6 agama di Indonesia. Nanti warga Indonesia akan saling menghargai dan juga menghormati. Ketiga, kepemimpinan yang baik. Salah satu prinsip Pancasila adalah kepemimpinan yang baik dan berintegritas. Reformasi menciptakan budaya politik yang lebih terbuka dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penanggulangan korupsi. Pendidikan dan pembangunan manusia. Pancasila menekankan pentingnya pendidikan dan pembangunan manusia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan generasi muda yang berpendidikan. Kemudian yang kelima yaitu pemberantasan korupsi, yang dimana korupsi ini tentunya merugikan negara dikarenakan dana yang seharusnya itu digunakan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan layanan publik itu justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang korup. Sehingga hal itu menghambat pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Ini adalah kelemahan dari melencengnya nilai-nilai Pancasila pada saat era reformasi ini. Yang pertama itu Pancasila menjadi tidak relevan dengan adanya perkembangan zaman. Kemudian ada banyak elit politik yang justru memanfaatkan gelombang reformasi ini, serta kurangnya penegakan hukum dan munculnya konflik di berbagai daerah. Sekian, silakan bila ada pertanyaan. Perbedaannya. Jadi di sini tuh adanya nanya perbedaan. Kalau dari undang-undang saya nggak tahu, cuman ini coba adanya pembatasan masa jabatan seorang presiden, lalu membuka ruang untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara lainnya, lalu juga mengakhiri kekuasaan nggak jadi membuka kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dikekang oleh era di Orde Baru gitu. Itu sih kalau saya. Sangat berpengaruh secara ekonomi. Yang KKN tadi apa korupsi, terus K-nya apa? Bentar lupa. Korupsi, kolusi sama nepotisme gitu. Yang masih apa sekarang tuh terjadi. Dampak yang dari era reformasi
bebas berproduksi. Setelah amandemen tuh ada undang-undang yang ditambahkan kalau ini swasta lebih mudah untuk berproduksi di zaman itu. Jadi dampaknya apa sekarang? Coba lagi. Jadi pas amandemen amandemen 45 ada undang-undang ditambahkan undang-undang tentang investor apa ya, pengusaha swasta, ditambahkan pada undang-undang. Dampak sekarang apa? Perannya lebih besar lagi mungkin ya. Kalau secara umum apa nih perekonomian Indonesia ini sebenarnya tidak hanya era ini ya. Pertama apa tuh? Pertumbuhan ekonomi kita kan masih zaman era Jokowi itu 5% ya, belum sampai ke 7% segala macam. Setelah itu kemudian yang kedua apa? Utang kan kita dalam neraca APBN kita masih sekian persen itu masih dari utang luar negeri ya. Utang luar negeri kan menjadi beban tuh, karena samping membayar pokok juga membayar bunganya kan. Ya kita bergantungan dengan negara lain nih, terutama impor ya, impor barang-barang kan, dan itu semakin lama semakin ini ya, semakin besar tuh barang-barang impor, sehingga mematikan produksi dalam negeri kan, sehingga pertumbuhan ekonominya perusahaan kan ini banyak sekarang kan pabrik tekstil banyak tutup. Dulu waktu zaman Orde Baru itu cukup merajai ya tekstil Indonesia itu, sekarang kan hampir sebagian besar tutup, tidak lagi. Pertanian juga sama tuh, pertanian banyak produk-produk pertanian yang sekarang impor ya, dari Cina, dari India, dari Amerika. Padahal itu bisa ditanam di negara Indonesia ya. Bawang putih kan impor ya, bawang bombay impor. Apalagi yang impor itu sapi ya, dulu sapi, bawang putih, apalagi tuh bawang putih impor kan. Sampai garam juga impor ya. Laut kita masih asin ya, kan bikin garam gampang kan, laut tinggal ini tapi anggapan kualitasnya kurang bagus. Beras kita ekspor ya. Dulu zaman Pak Soeharto, zaman Orde Lama itu pernah mencapai swasembada dan mendapat penghargaan dari PAO. PAO itu badan dunia di bawah PBB yang membidangi usaha pertanian kalau salah ya. Kan dulu sempat Indonesia swasembada pangan gitu. Swasembada pangan itu artinya apa? Apa namanya? Pangan Ya bisa mencukupi kebutuhan pangan negara sendiri. Sekarang kan impor ya, beras kita impor. Sebagian besar beras kita impor. Dari mana tuh? Dari Vietnam, dari sana. Nah itu dampak secara ekonomi ya sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi. Apa tadi yang peran swasta itu? Memang kalau
ekonomi liberal itu memberikan ruang yang cukup besar pada peran swasta ya untuk memproduksi, distribusi segala macam kebutuhan orang banyak kan sebenarnya. Nah kalau prinsip di Undang-Undang Dasar kan apa tuh prinsipnya? Apa tuh? Bumi apa tuh? Jadi manfaatnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ya. Kita harusnya kelolanya sama BUMN. Emang saya hajat hidup orang banyak, nah seharusnya dikelola oleh negara. Nah sekarang kan diprivatisasi ya. Privatisasi itu artinya dikelola oleh swasta. Padahal itu menguasai hajat hidup negara. Kalau korupsi gimana sekarang? Pakar-pakar menyatakan menjadi lebih ini ya, lebih parah ya. Kalau dulu masa Orde Baru hanya sebatas pejabat gitu ya, dengan lingkaran kekuasaan. Sekarang udah sampai ke ini ya. Pejabat itu ya pejabat di eselon 1, eselon 2. Sekarang udah ke bawah-bawah. Ya silakan. Kelompok mana yang belum? Ini udah jawab. Belum. Perannya berarti lebih ya. Peran swasta. Swasta kan lebih besar dalam seluruh sektor publik. Ya. Kan diprivatisasi sekarang itu. Seluruh sektor kan ya. Yang belum apa ya? Pertamina, minyak masih Pertamina, tapi dalam proses ininya kan swasta tuh, swasta, angkut pakai kapal, segala macam itu swasta ya, nyewa segala. Sebagian untuk film minyaknya tidak semuanya milik Pertamina. Kan Indonesia mengimpor minyak ya, impor minyak dari mana? Indonesia mengimpor minyak dari mana? Arab, bukan dari Arab, dari mana? Dari Singapura. Padahal Singapura kan negara kecil, dia tidak punya kilang ini. Pengeboran minyak nggak ada sumber daya minyak, tapi dia punya kilang minyak. Jadi minyaknya keluar di Indonesia, balik lagi. Nah itu, jadi aspek kemandirian ya. Produk-produk juga produk-produk sumber daya alam diekspor dalam bentuk program pemerintah. Sekarang terakhir itu Pak Jokowi ada program apa? Hilirisasi. Maksudnya apa hilirisasi? Ya hilirisasi. Jadi kalau sumber daya alam yang dijual tidak bahan bakunya, tadi produk jadi atau setengah jadi. Jadi kalau kita memproduksi juga kita mesti kontak ya. Berikan nilai tambah caranya. Kan kalau beli singkong kilo berapa singkong? Kalau beli singkong singkong mentah mahal banget. Gitu. Taruhlah sekilo 10.000 aja misalkan. Kalau misalnya sekilo gitu. Nah, sekarang keripik mancing 1,5 kilo berapa? 1 kilo. Baik sih. Atau ini apa? Yang dijual di supermarket apa? Kitela. Kitela aja gininya
ini ya, ngembung gitu ya. Isinya yang banyak. itu cuma berapa tuh si itunya? Ketelanya. Ada saon kan? Solusi nggak sampai. Solusi apa? Solusi. Oh enggak. Jumlah dalamnya. Harganya berapa harganya? Harganya? Ribuan. 5.000. Cuma satu on sampai. Itu baru satu on ya. Nah itu jadi di itu. Ya itu maksudnya realisasi itu seperti itu secara sederhananya. Jadi kalau kita memproduksi sesuatu tidak dijual dalam bentuk bahan baku dasarnya, tapi diolah dulu untuk memberikan nilai tambah terhadap produk itu sehingga nilai jualnya tinggi gitu. Tapi kan baru nikel saja negara-negara Eropa kan dibandingnya udah gentar ya, karena pasti kalau dijualnya produk yang setengah jadi kan harganya masih lebih tinggi gitu. Nah, itu yang dari dulu Indonesia memang secara ekonomi dibuat ketergantungan ya sebenarnya. Tergantungan. Makanya belajar yang keras supaya menjadi pintar-pintar ya. Jadi Indonesia ke depan bisa lebih mandiri, mengolah segala macam, kan sumber dayanya melimpah nih, itu diproduksi sendiri untuk kehidupan gitu segala macam. Oke. Gimana Mir? Udah. Oke, selanjutnya kelompok yang belum tanya. Ada. Jadi sistem politik di Indonesia kacau setelah era Orde Baru itu. Lalu juga masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Apa lagi ya? Oh, terbukanya perdagangan bebas yang mendominasi pasar Indonesia. Sorry. Adanya gerakan demonstrasi besar-besaran sehingga membatasi kegiatan masyarakat. Oke. Aduh. Gimana kacau? Kacau secara pemberontakan rakyat terhadap atau dalam internal pemerintah sendiri kacau seperti itu. Ayo kacau itu apa? Kan ini era reformasi sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Artinya yang kita sekarang situasinya kan kita alami ya. Penduduk dan juga perusahaan penuh di Jawa gitu. Kan pada ngumpul. Apa pemadatan penduduk di Jawa terefek oleh apa? Disebabkan oleh Pemadatan. tadi katanya Pemadatan. Kan dampaknya. Terus kan sekarang Jawa tuh kayak udah agak maju gitu kan. Jadi banyak Bentuknya padat, padat. perusahaan, jadi banyak lapangan kerja yang itu Pertumbuhan
jauh sedikit deh. Karena keluarga itu keluarganya anaknya cuma 1, 2 gitu. Jarang yang sampai 10. Nah, 10. Amir berapa saudara? 4 berempat. Tadi 5. Bukannya 14. Bapak 9 saudara. Istri 10 saudara. Tapi sekarang 1-2 ya. 2. Keberhasilan program KB itu. Paling banyak 4 bisa. KB, program KB atau memang lebih rasional sekarang. Keluarga sekarang karena aspek ekonomi. Jadi kalau anak punya anak banyak sekarang makanya nggak kebiayaan gitu ya. Cara berpikirnya gitu. Biaya sekolah tinggi, biaya kesehatan tinggi, biaya hidupnya tinggi kan gitu ya. Rumah sekarang harganya mahal. Karena setiap anak ada rezekinya ya. Ya, oke, udah kejawab. Cukup enggak tadi kan namanya. Oh, enggak kan tadi kamu nambahin nanya. Iya, Nambahin nanya atau nambahin jawab? Udah apa enggak tahu apa aja. Cukup. Siap. Ya, Satu lagi. Ya, boleh. nih tidur di luar. Boleh nggak susah ya. Oh, ada sepertinya. Gimana? 10. Next. Mungkin kalau dari saya itu karena perkembangan apa namanya tuh gadget yang semakin hari kan semakin canggih si gadget tuh. Jadi orang-orang makin berkegantungan sama gadget, bahkan ada yang sampai kecanduan. Itu jadi muncul apa sikap individual yang lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Kebebasan ngasih bebas. Nggak jadi. Ini persepsi kelompok ini memandang bahwa Pancasila tidak ada kelemahan zaman, ya gitu. Gimana? Kelemahan dari kelemahan itu kelemahan dari Pancasila. Sehingga dianggap bahwa Pancasila tidak relevan zaman. Itu maksudnya ya. Itu bukan maksudnya Pancasila tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dampak dari kelemahan dari melencengnya nilai Pancasila sehingga menganggap bahwa Pancasila tidak relevan, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi Padahal kan masih relevan ya. Pancasila kan secara normatif tuh. Karena setelah sesi ini kita nanti bagaimana tantangan Pancasila, penerapan dalam Pancasila di masa depan kan. Ya terus jadi harus lebih terkait dengan Pancasila. Terus sifat normatif kan nilai-nilai itu harus menjawab segala permasalahan yang terjadi setiap zaman tuh. Saat ini dan kedepannya. Tapi nilai-nilai persatuan berbeda dengan nilai-nilai persatuan zaman dulu. Sekarang ke depan akan berbeda mungkin ya. Tuh, misalkan begitu. Ya, oke. Masih ada? Sudah cukup? Belum nanya. Hah? Iya, satu poin.
Badan apa yang memberantas korupsi pada zaman? Iya, KPK KPKPN. KPKPN kalau nggak salah. KPKN. KPKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi apa? Ada PN-nya. Bukan apa ya? Penyelenggara negara. Nah, kalau nggak salah B.J. Habibie. KPK itu berdiri pada saat pemerintahan siapa? Besar. Megawati. Oh. Gitu. Kenapa dibuat KPK, dibuat komisi? Padahal kan penegakan hukum termasuk korupsi kan ada di tangan polisi, jaksa dan itu kan hakiman kan. Kenapa? Karena itu korupsi sudah masuk juga lembaga hukum, kejahatan korupsi sudah kejahatan yang ekstra ordinary yang besar yang merusak gitu tahanan negara, makanya dibuatkan lembaga khusus langsung di bawah presiden gitu KPK. Jadi negara-negara juga sama, berdasar korupsi langsung di bawah presiden ya, sehingga bisa menangani ke seluruh struktur pemerintahan gitu. Jadi buatnya sih undang-undangnya oleh yang membuat undang-undang siapa? Undang-undang DPR sama presiden. Dibuat sama presiden dan DPR undang-undang KPK. Aktivitas KPK sampai sekarang Searching. apakah dia Itu jawabannya bisa ini aktivitas berapa persen? Udah. Kasihan. Oh, udah setengah. Oke. Terima kasih. Kelompok berapa nih yang tampil? Ya, tutup ya. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ya. Maaf jika ada salah kata atau ya salah ucapan saat presentasi atau menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi semua udah presentasi ya. Minggu depan ulangan ya. Dijadwalkan ulangan. Jadi bahannya yang 4 itu tadi ya, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Tambah satu lagi, nanti baca di buku yang sudah dibagikan ya, yang PPKN SMP. Nah itu ada yang tantangan penerapan Pancasila di masa depan, tambahannya. Ya, dibaca aja. Nah, jadi kan ke depannya, jadi dulu, kini, dan masa yang akan datang gitu. Tantangan penerapan di masa depan, tantangan bagi pemerintah. Tentang pemerintah kan demokrasi Pancasila, ini kalau kita lihat di sini ya. Penegakan hukum, ekonomi Pancasila. Kemudian yang kedua tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat sebagai anggota masyarakat sebagai warna global. Nah, itu tantangan penerapan Pancasila di masa depan. Itu. Jadi jangan lupa nanti di belajar minggu depan kita sesuai jadwal ulangan ya. Itu ininya, topik yang akan dievaluasinya. Ada pertanyaan? Ya ada. Oke, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kalau half zip jaket? Emang half zip mau nggak? Biasa. Kenapa? Itu 11-12 sama semester ya? Bisa pakai parasut. Kakinya yang kita ini. Yang dari bawah. Iya. Buat cewek. Lengan pendek tuh biar kecil. Ini nanti pakai parasut. Tapi bahannya tetap parasut. Iya. Ulang. Belum. Bebas parasut kayak Fashion ngomong sekarang. Buku APK. Besok aja. Buat belajar besok. Oh. Ya Allah, ini langsung di HP-nya. Ih, aku kan juga bilang Aku nggak ada. Alifah belum bikin aku kan nulis di kuyok nggak bisa bisa kok jadi Mir, buku aku mana Mir? berapa Mir. Buku aku mana? Ada. Iya, ayo pulang ada tuh. Yang teka. Tak. Ada. Ya buku nu sudah tiga delapan nonton begini tatar gitu. Ada yang ngambil buku ini. Ini siapa yang bukunya belum dapat? aku main satu aku juga mau jangan nangis Maria Coba. aku udah nangis Maria nonton apa Maria Astagfirullah. dia lagi Ya, Rabi. kamu nyalahin dia yang buka dia yang mulai Siapa aja nggak ada? kemarin Buset. Siapa aja nggak ada buku? itu mau terbang Afif. jadi ayam Nggak tahu. Aku di rumah tuh kalau nggak dikumpulin tuh. Bahan aing lupa. semuanya pulang Ada ini. ini susah dia apa terbolong jauh gitu ini lucu banget Metafisika. Meta. Arifi Itu tadi jadi kayak aja metamorfologi. Meta MM sekarang guys. Terus. bisa jungkir Jangan banget MM sekarang asli. Terus. Bukan sih. Bukan. Gangka. Iya emang mat ngejek mulu mat dia. Mat. Jadi ini namanya metafisika yang tadi itu metafisika itu ini nih. Permutasi dan memperhatikan. Mat epic. Pik. Wow. Cok. Ini cok. Bajunya cok. Apa? harus satu jam kayak Gak ini pakai pantofel